Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan membahas sebuah tema ya, selamat itu karena iman, tidak pernah karena perbuatan. Ini saya ulang-ulang terus Bapak Ibu Saudara. Oh ya, saya lagi di BIN ya, itu ya. Supaya ininya agak lain, jadi saya bosen kalau lihat wajah HTD melulu, bosen ya. Jadi kita sengaja ya seperti itulah ya. Saya sudah agak lama tidak kesini, jadi ini dalamnya sudah banyak berubah juga ya. Ya seperti itu. Dari BIN ya, Bapak Ibu Saudara, keselamatan itu karena iman. Tidak pernah ada Pak, selamat itu karena perbuatan, itu tidak pernah ada ya. Dari dulu tidak pernah ada orang selamat masuk surga karena perbuatan, nggak pernah ada ya. Ini berkali-kali saya tekankan ya. Adam, Habel ya, siapa lagi? Nuh ya, siapa lagi? Ibrahim, siapa lagi? Ishak, Yakub ya. Era orang belum beragama. Abraham, Ishak, Yakub adalah belum beragama ya. Tidak pernah ada orang itu selamat masuk surga karena perbuatan, nggak pernah ada. Orang masuk surga itu karena iman. Adam iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Waktu itu Adam belum tahu namanya siapa, tapi yang dia imani Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi ini. Belum tahu namanya ya. Dilakukan dengan, selain beriman, dengan korban bakaran. Wes cuman itu. Maka Habel melakukan korban bakaran. Sedangkan Kain korban pertanian. Ya tidak diterima yang korban pertanian. Kain itu masuk neraka bukan soal membunuh Habel, tapi karena dia tidak percaya kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Makanya korbannya korban pertanian, hasil pertanian. Ya, walaupun Anda seorang petani, Kain itu seorang petani, Nuh juga seorang petani. Di dalam Kejadian 8 ayat 20, Nuh ini 9:20, Kejadian 9:20. Nuh itu juga petani, Kain juga petani. Tapi beda kalau Nuh walaupun petani mempersembahkan korban bakaran di dalam Kejadian 8 ayat 20. Jadi Nuh dianggap orang benar, Kejadian 6 ayat 9. Sedangkan Kain disebut keturunan dari si jahat. Bukan soal membunuh Habel. Terus berlanjut sampai sini ya. Sampai nanti Adam, Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus berkata, Abraham, Ishak, Yakub dan semua nabi masuk dalam kerajaan Allah. Lukas 13 ayat 28. Jadi Abraham, Ishak dan Yakub adalah nabi. Ya, dan lainnya juga ya, masuk dalam kerajaan surga. Tidak pernah orang masuk surga karena perbuatan, nggak pernah ada. Di era orang beragama sejak Musa sampai Maleaki, orang ya harus beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Yahweh sebagai Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sang pencipta itu. Adam sampai Musa beriman kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapa dia? Yesus. Walaupun waktu itu belum tahu namanya Yesus. Kita tahu sekarang itu Yesus ya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 8. Demikian pula Yahweh itu juga Yesus. Ya. Clear? Tidak pernah ada sepanjang ada manusia dari Adam sampai kapanpun, sampai kelak kiamat, tidak pernah ada orang masuk surga karena perbuatan. Jadi harus karena iman. Iman seperti Adam, betul. Iman seperti Habel, betul. Adam
Ya, Habel, Nuh, imannya sama kepada siapa? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Baru kita tahu Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, "Aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Jadi berarti sebenarnya Adam itu juga beriman pada Yesus. Betul, cuman dulu Adam belum tahu kalau yang diimani oleh dia itu ternyata Yesus. Kita kan tahu sekarang setelah muncul perjanjian baru. Oke, berlanjut sampai hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada orang selamat masuk surga karena perbuatan atau menjalankan agamawi. Agama sudah bubar jalan. Tahun 70 Masehi, satu-satunya agama di Jagat Raya adalah agama Yahudi. Ya, Yahudi ya Bapak Ibu Saudara ya. Tidak pernah ada itu ya agama apa yang lain ya. Yang ada agama itu hanya agama Yahudi. Ini gedungnya bagus sih ya. Ini sekarang banyak gedung baru. Rupanya saya sudah agak lama nggak kesini ya Bapak Ibu Saudara. Itu buat naik tuh, buat panjat tebing taruna itu yang latihan di situ ya. Tinggi sekali ya. Ya. Jadi sampai mana tadi ya? Jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Terus tidak pernah ada orang masuk surga, selamat masuk surga karena melakukan perbuatan, harus karena iman. Dulu iman kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Adam sampai Musa, Musa sampai Maleaki, sampai Yesus di dunia beriman tetap yang sama, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ya, perjanjian lama Yahweh juga sama, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Yesus juga. Ketika Yesus lahir di bumi, beriman kepada siapa? Kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Yesus juga. Lalu Yesus naik ke surga, sampai sekarang iman kepada siapa? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Yesus juga. Makanya Yesus itu Alfa Omega dari dulu sampai sekarang, sampai selamanya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu Yesus, tidak ada yang lain. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi very clear ya. Tidak pernah ada ya orang bisa masuk surga karena perbuatan baik. Oke Pak. Pertanyaan sederhana, emang kalau sudah percaya Yesus apa ada jaminan berbuat baik? Ini dia yang orang tidak pernah paham. Ketika kita beriman pada Yesus sehingga kita disebut anak-anak Allah. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 17, sebagai anak-anak Allah, miliknya Allah, maka perhatikan, Allah memperlengkapi setiap perbuatan baik. Bahasa saya Pak, kalau kita ini percaya Yesus, maka Yesus yang repot, ini bahasa saya, Yesus yang repot memberkati kita. Kita tenang-tenang aja Pak. Namanya kita menjadi milik Allah, menjadi milik Yesus, tenang-tenang aja. Allah yang repot, ini bahasa saya ya Pak. Allah yang memperlengkapi kita, yang repot memperlengkapi kita dengan perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Ya, sama dengan Efesus 2 ayat 10. Allah mau kita hidup di dalamnya, di dalam setiap perbuatan baik. Jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kan Anda sering bertanya, emangnya kalau sudah percaya Yesus terus nggak perlu berbuat baik? Salahmu di situ. Orang yang percaya Yesus automatically diperlengkapi oleh Allah setiap perbuatan baik. Enak toh? Enak Bapak Ibu Saudara. Kita yang percaya Yesus nggak usah mikirin cari pahala, nggak usah. Ya, semua perbuatan baik nanti diupah. Ada upahnya. Oke lah, mau disebut pahala juga boleh ya. Matius 16 ayat 27. Kita akan diupah ya dengan yang namanya perbuatan baik itu ditukar dengan mahkota. Nah, seperti itu ya. Ditukar dengan mahkota. Baik Bapak Ibu Saudara, very clear. Jadi sudah sangat clear. Kalau kita mau masuk surga, iman Pak. Ya, iman dulu. Oke, iman itu apa sih Pak wujudnya? Baptis. Kalau Kristen itu gampang baptis. Kalau sempat dibaptis, baptislah.
kalau kami sudah sakit Pak, sudah sakit, detik-detik mau mati ya nggak usah dibaptis. Gitu. Mau gimana mungkin orang stroke udah tua mau mati cemplungin baptis, ya nggak mungkin. Udah aja beriman pada Yesus Kristus. Jangan pernah yang lain menjadi masalah karena Anda sebagai ngaku Kristen, imanmu itu bukan Yesus Kristus. Ya kalau Tuhan boleh Pak Yesus, tapi kalau Allah Bapa itu salahnya di situ Pak. Di situ salahnya. Gitu loh. Sehingga Anda tidak akan selamat. Kalau Anda mau selamat, Tuhanmu ya Allahmu ya Yesus. Imanmu ya pada Yesus saja. Sama dengan Adam, sama dengan Abraham, sama dengan Ishak, sama dengan Yakub. Imannya ya Yesus saja. Dulu dia belum tahu kalau itu Yesus. Tidak pernah ada Abraham beriman pada Tritunggal. Nggak pernah ada itu Pak. Ya, Abraham, Ishak, Yakub, bapak orang percaya. Dia beriman pada Tritunggal. Nggak pernah ada. Itu Pret Melgedes itu. Ya, Abraham, Ishak, Yakub beriman kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia belum tahu kalau namanya Yesus. Kita sekarang tahu Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu ternyata namanya Yesus. Jadi clear Bapak Ibu Saudara. Ya, very clear ya. Jadi dibaptis dulu, lalu nanti terima baptisan Roh Kudus, wewenangnya Yesus Allah, Yohanes 1 ayat 33 ya. Kemudian jalani pelihara iman ya, dengan takut dan gentar ya. Tetap kerjakan imanmu. Berapa ya? Saya agak lupa ayatnya. Filipi. Agak lupa ayatnya. Sudahlah ya. Pokoknya kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kemudian jangan melakukan dosa maut ya. Kita yang sudah percaya Yesus masih banyak dosa Pak, masih bisa berbuat dosa, masih banyak dosanya ya, tapi bukan dosa yang mendatangkan maut ya. Jangan lakukan dosa maut, kemudian tetap ya pegang perintah, pegang firman yaitu Alkitab, dan jangan pernah menyangkal nama Yesus. Nanti diakhiri mati dalam Kristus. 2 Tesalonika 4 ayat 16. Ya tetap pegang Alkitab dan jangan menyangkal nama Yesus. Wahyu 3 ayat 8 ya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi very clear ya Bapak Ibu Saudara, supaya kita paham bahwa menjadi beriman itu jangan asal beriman. Ya, jauh lebih penting imanmu dulu. Bukannya ngurusin perbuatan. Perbuatan mah nggak ada yang bisa, Pak. Ya, iman dulu. Setelah iman otomatis. Nah, ini dia. Enaknya di Kristen gitu, Pak. Setelah iman automatically kita nanti akan diperlengkapi setiap perbuatan baik. Demikian ya, padat, singkat dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus dari BIN ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.